Hari ini kita akan belajar tentang reliabilitas soal uraian serta kuliah evaluasi pembelajaran. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman, agar aku semangat bikin videonya. Dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik atau ajak. Rumusnya adalah N per N kurang 1 dikali 1 dikurang sigma SI kuadrat dibagi sigma T kuadrat dengan keterangan sebagai berikut. R ini adalah koefisien atau koefisien reliabilitas. N ini adalah banyak soal atau banyaknya responden atau siswanya. SI adalah varian skor dari soal ke I. ST adalah varian skor total. Contoh soal, di sini ada contoh dosen pendidikan ekonomi memberikan soal esai pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebanyak 5 soal diujikan kepada 15 mahasiswa atau responden. Mahasiswa yang menjawab sangat memuaskan atau sempurna diberi skor tertinggi yaitu 10. Untuk skor terendah yaitu 1. Setelah jawaban dikoreksi, diperoleh tabulasi sebaran jawaban masing-masing mahasiswa sebagai berikut. Ini nama mahasiswa disebut dengan responden. Ini nomor soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tentukan uji reliabilitasnya. Di sini kita membuat tabel bantu dulu ya. Di sini ada nama mahasiswa. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, XT, dan XT2. Di sini nama mahasiswa atau responden. Yang satu ini dari soal, 2 juga dari soal, 3 juga dari soal, 4 juga dari soal, 5 juga dari soal. 38 itu dari 8, tambah 4, tambah 9, tambah 7, tambah 10. Harusnya teman-teman. Kemudian yang bawahnya 7, tambah 5, tambah 7, tambah 8, tambah 3. Jadi 30 ya teman-teman. Kemudian 8, tambah 5, tambah 10, tambah 7, tambah 5, dapat 35. Seterusnya sampai bawah, sampai akhirnya dapat 431. Kemudian nilai dari XT kuadrat adalah dari 38 kuadrat, masukin sini dapat 1400, 30 kuadrat dapat 900, 35 kuadrat dapat 1225, 25 kuadrat dapat 625. Seterusnya teman-teman hingga akhirnya dapat jumlah 12.750. Baik teman-teman, lanjut ya. Ini kita kedua menghitung. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita mau Baik teman-teman, lanjut ya. Ini kita kedua menghitung. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita melakukan cara kedua, yaitu menghitung jumlah kuadrat soal. Dengan cara 1, 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat
tambah 9 kuadrat. Hasilnya 617. Ini dari yang ini ya teman-teman, soal pertama. Kita pakaikan kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, 6 kuadrat, 6 kuadrat, sampai seterusnya sampai bawah. Kemudian cara kedua, sama 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kita ulang ya teman-teman. Kita ulang ya teman-teman. Kemudian sigma I 2 kuadrat. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 1 tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat maka akhirnya 235. Kemudian sigma xi 3 kuadrat. 9 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya 678. Ini hasilnya dari soal ketiga ya teman-teman, yang ini. Kemudian kita lanjut ke xi 4 kuadrat. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian kita mencari xi 4 kuadrat, yaitu 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sampai akhirnya dapat 828. Kemudian kita mencari cara ke-5, yaitu sigma xi 5 kuadrat. Masukin 10 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sampai akhirnya dapat 427. Awal xi itu dari soal ya teman-teman. xi1, xi2, xi itu dari sini ya teman-teman. xi1, xi2, xi3, xi4, xi5 ya. Oke. Kemudian menghitung jumlah kuadrat soal. Yaitu dengan cara pertama mencari xi 1 kuadrat. Ini dari soal tabel yang ini ya teman-teman. 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 9 kuadrat hingga akhirnya dapat hasil 617. Kemudian sigma xi 2 kuadrat dari soal yang ini. 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya yaitu 235. Kemudian sigma xi 3 kuadrat ini dari sini ya teman-teman. 9 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat hingga akhirnya dapat hasil 678. Kemudian sigma xi 4 kuadrat yaitu 7 kuadrat 8 kuadrat 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 828 ini dari sini ya teman-teman. Kemudian kita mencari soal. Kemudian sigma xi 5 kuadrat dari 10 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 2 kuadrat
tambah 32 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 5 kuadrat, hasilnya 47. Skor yaitu dengan kita ulang ya teman-teman, menghitung varian skor dari soal uraian. Yang pertama adalah kita ulang teman-teman, menghitung varian skor dari uji soal yaitu berupa 5 soal. Kita masukin yaitu pertama SI1 kuadrat yaitu sigma XI 1 kuadrat dikurang sigma XI kuadrat sigma I1 dalam kurung kuadrat dibagi N lagi. Nah, kita masukin di sini 617 dari hasil penjumlahan sigma sebelumnya. Dari sini ya teman-teman, sigma I1 kuadrat dari sini, lalu kita masukkan ke sini. 93 dikurang 93 kuadrat. XI1. XI1 itu dari soal yang ini ya teman-teman. Sigma XI. XI itu dari sini ya teman-teman, 93. Terus dibagi N. N itu respondennya berupa 15 orang. Dibagi 15 juga karena 15 orang. Sama dengan 617 dikurang 6064. Kita ulang teman-teman. Sama dengan 617 dikurang 8649 dibagi 15. Dibagi 15, 617 dikurang 576,6 dibagi 15. Hingga akhirnya dapat 40,4 dibagi 15 sama dengan 2,693. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Sigma XI 2 kuadrat dikurang sigma I2 dalam kurung kuadrat N dibagi N. 235 dikurang 57 kuadrat dibagi 15. Yang ini 57 dari hasil penjumlahan soal. Kemudian kita hitung lagi, 235 dikurang 3240. Maaf teman-teman, 3249 dibagi 15 per 15. Kemudian 235 dikurang 216,6 dibagi 15. Dapatnya 18,4 dibagi 15. Kemudian dapatnya SI2 kuadrat dapat 1,226. 3 kuadrat dikurang sigma XI3 dalam kurung kuadrat. Dibagi N 678 dikurang 98 kuadrat dibagi 15 bagi 15. 678 dikurang 9604 dibagi 15 dibagi 15. 678 dikurang 640,26 dibagi 15 hingga akhirnya dapat dikurang dulu terlebih dahulu hingga akhirnya dapat 37,74 dibagi 15 hingga SI3 kuadrat dapat 2,51. Kemudian yaitu sigma XI 4 kuadrat dikurang sigma XI4 dalam kurung kuadrat dibagi N. 828 dikurang 110 kuadrat dibagi 15 dibagi 15. 828 dikurang 12.100 dibagi 15 dibagi 15. Hingga akhirnya 828 dibagi 86,6 dibagi 15 hingga akhirnya dapat XI4 kuadrat 1,42. Kita lanjut ke soal kelima, yaitu sigma XI5 kuadrat dikurang sigma XI5 dalam kurung kuadrat dibagi N dibagi N. 427 dikurang 73 kuadrat dibagi 15. Dibagi 15, 427 dikurang 5329 dibagi 15 bagi 15.
5329 hasil dari sini ya teman-teman. 427 dikurang 355, 0,26 dibagi 15 hingga akhirnya dapat 71,74 dibagi 15 akhir. Sama dengan teman-teman mencari varian skor. Kita ulang teman-teman, mencari jumlah varian skor. SI mencari jumlah varian skor seluruhnya, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil yang ini 2,69 ditambah 1,26 ditambah 1,51 ditambah 1,42 tambah 4,78. Kemudian hasilnya menjadi 12,6 jumlah varian skor total. Mencari jumlah varian skor total, yaitu dengan rumus sigma xt kuadrat dikurang sigma xt dalam kurung kuadrat dibagi n dikurang n. Kita masukin ini terlebih dahulu. 12,759 dikurang 43,31 kuadrat dibagi 15 per 15. Ini kita dapat dari tabel bantu ya teman-teman. Ini kita dapat juga dari tabel bantu. 12.759 181.761 dibagi 15 per 15. Hasil yang ini dapat dari kuadrat 431. Kemudian hasilnya 12.759 dikurang 12 38,6 dapat dari hasil yang ini ya teman-teman, pembagiannya. Kemudian kita bagi 15, 74,94 dibagi 15, ST-nya menjadi 24,996. Kemudian terakhir kita mencari koefisien reliabilitas, yaitu dengan cara menulis rumus terlebih dahulu, N dibagi N dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma xi kuadrat dikurang st kuadrat. Kita masuk 15 ini responden dikurang 1 dikali 1 dikurang 12,62 dibagi 24,99, hasilnya 15 bagi 14 dikali 1,0505 sama dengan 1,071 dikali 0,495, hasilnya 0,530. Kemudian jika hasil N11 kita ulang ya teman-teman, dapat disimpulkan nilai N11 kurang dari 0,7 sama dengan unreliable, sehingga N11 kurang dari 0,7 sama dengan 0,530 kurang dari 0, lebih kecil dari 0,7, artinya unreliable. Segitu aja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.